Aku membawa HP suamiku yang rusak untuk diperbaiki. Tapi tiba-tiba 10 menit kemudian teknisi itu panik menarikku. Ini bahaya, cepat amankan hartamu dan ganti kunci rumahmu. Aku bingung lalu dia menunjukkan layar HP suamiku ternyata. Halo teman-teman semuanya. Sebelum ceritanya dimulai, seperti biasa aku mau ajak dulu kalian semua untuk tulis di kolom komentar dari daerah mana aja sih kalian yang lagi nonton cerita ini malam ini. Coba tulis ya, siapa tahu ada yang satu kota, satu kampung, atau bahkan satu cerita juga sama kisah kita malam ini. Dan jangan lupa juga klik tombol like dan subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita yang lebih seru, menyentuh dan penuh makna setiap harinya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Aku selalu berpikir hidupku biasa saja. Pagi diisi dengan aroma kopi yang menenangkan, bunyi kipas angin di ruang tamu, dan langkah kaki Bagas yang selalu teratur setiap berangkat kerja. Kami tidak sempurna, tapi cukup bahagia. Ada mungkin Stani. Begitu yang selalu kupercaya. Bagas bukan tipe pria romantis, tapi ia perhatian dengan caranya sendiri. Ia tidak banyak bicara, lebih banyak diam dan fokus dengan pekerjaannya di bidang keamanan digital, begitu katanya. Kadang aku tidak benar-benar paham apa yang ia lakukan. Tapi setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama. Kerjaan kantoran biasa, Wi. Cuma jaga data klien biar nggak bocor. Dan aku percaya. Karena untuk apa aku curiga pada suamiku sendiri? Pagi itu, seperti biasa, aku menyiapkan sarapan. Telur dadar, sambal terasi, dan teh hangat. Bagas duduk di meja makan sambil sibuk menatap ponselnya. Sesekali ia mengetik cepat, lalu menghela napas. Ada sesuatu di wajahnya, tegang tapi berusaha ditutupi dengan senyum tipis. Kenapa, Mas? Tanyaku sambil menuang teh. Enggak. Cuma laporan klien yang error, jawabnya pelan. Mungkin nanti aku lembur, aku hanya mengangguk. Bagas sering lembur, aku sudah terbiasa. Tapi hari itu, aku memperhatikan sesuatu yang aneh, ponselnya. Layarnya retak di bagian kanan atas, seperti baru saja jatuh. Loh, itu kenapa, Mas? Tanyaku spontan. Bagas melirik sekilas. Oh, tadi kejatuhan pas di kantor. Cuma retak dikit kok. Aku mengambil ponsel itu dan memeriksanya. Benar, retaknya kecil tapi menjalar halus seperti sarang laba-laba. Mau aku bawa ke servis aja, Mas? Sekalian biar nggak tambah parah. Ia sempat menolak, tapi akhirnya mengangguk juga. Iya, tapi hati-hati ya. Di dalam situ ada data penting kerjaan. Tenang aja. Aku cuma betulin layarnya kok. Bukan buka isinya. Jawabku santai. Aku tidak tahu. Kalimat itu akan jadi awal dari segalanya. Awal dari retakan yang jauh lebih besar dari sekadar layar HP. Tempat servis langgananku tidak jauh dari rumah. Sebuah toko kecil di pinggir jalan dengan papan bertuliskan Diko Sell, Service HP and Laptop. Mas Diko orangnya ramah, agak cerewet, tapi jujur. Sudah sering aku bawa HP ke sana, jadi aku percaya. Begitu aku masuk, aroma solder dan suara kipas mesin langsung menyambut. Di meja kerjanya, Mas Diko sedang memperbaiki layar ponsel orang lain. Wah, Mbak Dewi, tumben kesini, sapa Diko sambil tersenyum. Ini Mas, HP suami saya retak layarnya. Bisa dibetulin? Diko mengambil ponsel itu, memeriksanya sebentar, lalu mengangguk. Bisa paling 1 jaman ya. Tapi kalau boleh tahu, HP ini udah sering lemot nggak? Aku menggeleng. Kayaknya nggak deh, cuma layarnya aja. Oke, saya cek sekalian ya. Siapa tahu ada error lain. Aku duduk di kursi tunggu, menatap keluar jendela. Hujan mulai turun pelan-pelan. Aku membuka pesan WhatsApp dari temanku Rani yang sedang curhat soal suaminya selingkuh lewat chat Telegram. Aku tersenyum miris. Kadang aku merasa beruntung punya Bagas. Tenang, setia, tidak pernah macam-macam. Paling banter, dia lupa tanggal ulang tahunku, 15 menit berlalu. Diko masih di balik meja, tapi ekspresinya berubah. Wajahnya kaku, matanya menatap layar ponsel Bagas tanpa berkedip. Ia lalu mematikan soldernya, menoleh ke arahku sebentar, dan tiba-tiba berdiri cepat. Mbak Dewi, sini sebentar, katanya pelan. Tapi nadanya aneh, tegang dan terburu-buru. Aku berdiri, mendekat. Kenapa, Mas? Diko menatap sekitar memastikan tidak ada orang lain di toko. Lalu ia berbisik, Mbak, ini HP suami Mbak ya? Iya, memangnya kenapa? Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara hampir bergetar. Mbak, nanti tolong, begitu pulang, amankan semua barang berharga di rumah, ganti kunci pintu, dan jangan bilang siapa-siapa termasuk suami Mbak. Aku mengernyit. Hah? Maksudnya apa, Mas? Kok ngomongnya kayak film kriminal aja? Serius, Mbak, katanya cepat. Saya nggak bisa jelasin panjang. Tapi HP ini berisi sesuatu yang berbahaya. Saya takut kalau Mbak terlalu lama di rumah. Mas!
Potongku kesal. Jangan ngarang aneh-aneh. Itu HP kerjaan suami saya, bukan hal-hal kayak gitu. Diko tidak menjawab. Ia hanya membuka galeri ponsel itu dan memperlihatkan sebuah folder bernama CCTV Private. Jantungku berdegup. Di dalamnya ada belasan video dengan tanggal-tanggal terbaru. Salah satu video dinamai Kamar 02 Ban 4 Mod MP4. Tanganku gemetar saat Diko menekan tombol play. Layar menampilkan sosok perempuan sedang menyisir rambut di depan cermin. Rambut panjang, piyama abu-abu, dan wajah yang terlalu familiar. Itu aku, di kamar kami sendiri. Aku langsung memegang dada, terasa sesak. Ini dari mana, Mas? Saya nggak tahu, Mbak. Tapi semua filenya tersimpan otomatis di folder terenkripsi. Ada juga log pengiriman file ke seseorang bernama Boss R. Saya pikir ini malware, tapi semua video direkam dari kamera tersembunyi. Aku tak sanggup bicara. Otakku kosong, tanganku dingin. Bu Dewi, kata Diko pelan, tapi tegas. Saya nggak tahu apa yang suami ibu lakukan, tapi saya sarankan, segera jauhi rumah itu malam ini juga. Suara hujan di luar berubah jadi petir keras. Aku memandangi ponsel itu, seolah benda itu kini hidup dan berbisik hal-hal yang tak seharusnya ku dengar. Rumahku, tempat yang paling aman selama ini. Ternyata, penuh mata yang mengintai. Malam itu, aku pulang tanpa berkata sepatah kata pun. Bagas belum di rumah. Hanya ada sunyi. Aku menatap pintu kamar kami, lampu ruang tamu, bingkai foto pernikahan di dinding. Semua tampak biasa, tapi hatiku tahu, ada sesuatu yang sangat tidak beres. Dan di tengah diam itu, aku mendengar suara klik halus dari arah jam dinding. Seolah seseorang baru saja menyalakan sesuatu. Aku duduk lama di dalam mobil, di depan bengkel kecil itu. Hujan masih turun deras, tapi rasanya tak ada yang bisa mendinginkan panas di kepalaku. Aku memandangi ponsel Bagas di tanganku. Benda kecil itu sekarang seperti monster. Bayangan diriku sendiri di video tadi terus muncul di kepala. Aku masih bisa mendengar suara Mas Diko yang gemetar saat berkata, "Semua video itu dari kamera tersembunyi, Bu." Siapa yang akan percaya? Suamiku sendiri yang menanam kamera untuk mengawasi aku. Enggak masuk akal. Tapi bukti di depan mata tidak bisa dibantah. Aku menggigit bibir, menahan perasaan campur aduk antara marah, takut, dan tidak percaya. Setiap hujan jatuh ke kaca mobil, rasanya seperti jarum yang menekan kulitku. Akhirnya aku turun lagi ke toko itu. Aku butuh jawaban. Mas Diko sedang membereskan meja. Wajahnya masih tegang ketika aku masuk. Ia menatapku, seperti ragu mau bicara atau tidak. "Mas," kataku pelan, "aku butuh penjelasan." Ia menelan ludah. "Mbak Dewi, saya nggak tahu harus mulai dari mana, tapi waktu saya nyalakan HP suami Mbak, ada file otomatis aktif. Aplikasi itu kayak sistem pengawasan, mirip CCTV, tapi jalur datanya bukan ke server lokal." Aku mengernyit. "Maksudnya?" "Data video itu dikirim langsung ke alamat IP luar negeri, dan dari log pengiriman, nama penerimanya selalu sama, Boss R." Aku mencoba mencerna kata-katanya, tapi otakku menolak. "Mungkin ini cuma sistem kerjaan dia, Mas. Suamiku kan di bidang keamanan digital." Mas Diko menggeleng pelan. "Saya juga mikir begitu awalnya. Tapi aplikasi ini bukan sistem keamanan, Mbak. Ini alat sadap." Aku menatapnya lama. "Sadap?" "Iya. Semua data dari kamera rumah, video, audio, bahkan sinyal Wi-Fi, dikumpulkan di ponsel ini, lalu dikirim secara rutin setiap malam." Aku merasa udara di ruangan tiba-tiba menipis. Rasanya seperti berdiri di tepi jurang dan baru sadar tidak ada tanah di bawah kaki. "Mas, tolong hapus semua itu." "Aku nggak mau tahu," ujarku, hampir berbisik. Mas Diko memegang kepalanya. "Saya udah coba, Mbak. Tapi filenya terkunci pakai sistem enkripsi. Kalau dihapus paksa, ponselnya bisa mati total. Lagi pula, kayaknya suami Mbak punya sistem pelacak. Tadi pas saya buka foldernya, ada notifikasi muncul. Unauthorized access detected." Aku menatap Diko dengan panik. "Jadi, dia tahu kamu buka HP-nya?" Diko mengangguk pelan. "Kemungkinan besar iya." Dek. Aku langsung berdiri. "Mas, tolong matikan HP ini." Sekarang, Diko cepat-cepat menonaktifkan ponsel itu, mencabut baterainya, lalu menyimpannya ke dalam kantong logam antimagnetik. "Untuk sementara, simpan ini di tempat aman, jangan dibawa pulang dulu," katanya serius. "Saya bantu selidiki lebih jauh malam ini. Tapi tolong Mbak jaga diri. Kalau benar suami Mbak terlibat hal berbahaya, jangan langsung konfrontasi." Aku ingin marah, ingin menyangkal, ingin percaya bahwa semua ini cuma salah paham besar. Tapi entah kenapa, di dalam hatiku ada sesuatu yang menggerogoti keyakinan itu.
Bagas. Pria yang kuanggap paling bisa dipercaya. Apa benar dia sedang memata-mataiku? Aku pulang dengan langkah gemetar. Malam sudah turun, udara lembab karena hujan. Dari luar, rumah kami terlihat tenang seperti biasa. Hangat, rapi, tak ada tanda-tanda aneh. Tapi kali ini aku tidak melihat rumah. Aku melihat perangkap. Setiap benda tampak mencurigakan. Jam dinding, lampu, TV pintar yang sering digunakan Bagas, bahkan speaker kecil di pojokan dapur. Aku menatap semuanya dengan curiga, seolah mereka bisa bicara. Aku masuk pelan, menyalakan lampu ruang tamu. Semua terasa sunyi, terlalu sunyi. Kupandangi foto pernikahan kami di dinding. Aku tersenyum kecut. 2 orang yang terlihat bahagia, tapi ternyata mungkin cuma pemeran dalam skenario milik seseorang. Kupeluk tas berisi ponsel itu erat-erat. Aku menatap sekeliling, lalu berbisik pada diriku sendiri. Tenang, Wi, tenang. Belum tentu ini benar. Tapi tubuhku justru menggigil. Jam 9 malam, suara motor terdengar di depan pagar. Bagas pulang. Aku buru-buru menyimpan tas di bawah tempat tidur dan berusaha tersenyum saat ia masuk. Udah makan, Wi? Tanyanya santai sambil mengganti sepatu. Udah, jawabku cepat. Mas gimana di kantor? Capek banget. Banyak data yang error. Ia duduk, melepas jam tangan, lalu menatapku sekilas. HP-ku udah dibenerin? Pertanyaannya membuat jantungku berhenti sesaat. Oh itu, belum. Mas Diko bilang harus pesan spare part dulu. Jadi mungkin besok baru kelar, jawabku cepat. Bagas mengangguk pelan. Oke. Lalu ia tersenyum kecil. Tapi entah kenapa, senyum itu tidak sama seperti biasanya. Ada sesuatu di balik matanya, dingin, menilai. Aku memalingkan pandanganku. Aku bikinin teh ya? Wih, panggilnya tiba-tiba sebelum aku melangkah ke dapur. Aku menoleh. Ia menatapku lama, tajam, tapi tenang. Kamu tadi ke tempat Diko kan? Aku tercekat. Ya. Emang kenapa? Bagas tersenyum samar. Nggak apa-apa. Cuma nanya aja. Lalu ia berdiri, berjalan menuju kamar. Aku berdiri di dapur, menatap gelas teh yang bergetar di tanganku. Tubuhku seperti tersengat listrik. Bagas tahu, entah bagaimana, ia tahu aku ke tempat Diko. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bagas sudah terlelap di sebelahku, tapi mataku terus menatap langit-langit. Lampu tidur di pojokan kamar berkedip sebentar, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kulihat. Klik suara kecil itu lagi, seperti bunyi tombol kamera ditekan. Aku menahan napas, mataku menatap ke arah rak buku. 1 titik merah kecil menyala di sana. Aku menatapnya lama, dada terasa sesak. Sampai akhirnya, pelan-pelan aku berbisik pada diriku sendiri. Ya Tuhan, dia benar-benar memata-mataiku. Sejak malam itu, aku tak lagi melihat rumahku dengan cara yang sama. Dulu, setiap aku membuka pintu, aku disambut dengan wangi sabun cuci dan bunyi TV dari ruang tamu. Sekarang, setiap langkahku di lantai keramik terdengar seperti jejak yang direkam seseorang. Bagas tetap seperti biasa. Tenang, tertib, tak banyak bicara. Ia bangun pagi, minum kopi, menatap laptop, lalu berangkat kerja. Tapi bagiku, semua itu sudah tak wajar lagi. Setiap kali ia tersenyum, aku justru ingin berlari. Pagi itu, aku berdiri di dapur, menyiapkan sarapan seperti biasanya. Tapi setiap kali aku membalik telur di wajan, aku menoleh ke arah dinding. Ada jam digital kecil di atas kulkas yang Bagas pasang beberapa bulan lalu. Biar bisa tahu jam berapa kamu masak, biar nggak kesiangan, katanya waktu itu sambil tertawa. Sekarang aku tahu, mungkin bukan jam yang ia ingin lihat, tapi aku. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin aku terlalu paranoid, tapi rasa dingin di tengkukku setiap kali melewati ruang tamu itu nyata. Aku tahu aku sedang diawasi. Bagas berangkat seperti biasa. Begitu pintu pagar tertutup, aku langsung menarik napas panjang. Akhirnya sendiri. Tapi rasa aman itu cuman ilusi. Aku berjalan pelan ke ruang tamu. Aku perhatikan setiap benda. Jam dinding, speaker pintar, bahkan boneka beruang kecil yang duduk di sofa. Aku tidak tahu di mana kamera-kamera itu disembunyikan. Tapi aku tahu mereka ada. Aku memutuskan untuk menguji sesuatu. Aku duduk di sofa dan menatap lurus ke arah lampu gantung. Dengan nada pelan tapi jelas, aku berkata, "Kalau memang ada yang lihat, selamat pagi. Aku harap kamu puas." Tak ada respons, tentu saja. Tapi entah kenapa, bulu kuduku berdiri.
Senyap seperti itu justru terasa lebih menakutkan. Aku mengambil ponsel lamaku, ponsel yang tidak pernah aku sambungkan ke wifi rumah. Aku menulis pesan ke Mas Diko. Dewi, Mas, aku yakin rumahku disadap. Apa bisa bantu cek langsung ke sini? Tak ada balasan. Ku tunggu 5 menit, 10 menit. Tetap tak ada respons. Aku mulai gelisah. Ku ketik lagi. Dewi, Mas, tolong, aku takut. Masih hening. Lalu tiba-tiba, ponselku bergetar. Bukan dari chat, tapi notifikasi email baru. Dari alamat yang tidak ku kenal. Subjeknya, berhenti mencari. Tanganku gemetar saat ku buka pesan itu. Hanya ada satu kalimat. Kami tahu kamu sudah tahu. Aku langsung menjatuhkan ponsel itu. Napasku tercekat. Siapa kami? Apakah Bagas salah satunya? Atau ada yang lain di balik semua ini? Aku menatap ke jendela. Ada mobil hitam parkir di seberang jalan. Tak bergerak. Entah sejak kapan. Kaca depannya gelap, tapi aku bisa merasa seseorang sedang memandang ke arahku. Sore harinya, Bagas pulang. Ia tampak biasa saja, tapi aku melihat sesuatu yang lain dari sorot matanya. Lebih tajam, lebih memperhatikan. Sendirian di rumah? Tanyanya sambil melepas jaket. Iya, tadi sempat ke dapur doang. Aku berusaha santai, walau suara tremorku sulit disembunyikan. Ia mendekat. Wih, kamu kelihatan pucat, sakit? Aku menggeleng cepat. Enggak, cuma kurang tidur. Bagas menatapku lama. Kenapa HP-ku belum dibawa pulang? Katanya cuma ganti layar. Aku tercekat. Mas Diko bilang partnya belum datang. Ia berjalan ke arah meja makan, duduk santai, tapi matanya tak pernah lepas dariku. Kamu nggak bohong kan? Aku menelan ludah. Buat apa aku bohong? Ia tertawa kecil. Enggak, cuma nanya. Tawa itu membuatku makin ingin menangis. Rasanya seperti sedang diinterogasi oleh seseorang yang tahu setiap kebohonganku sebelum aku mengucapkannya. Malamnya, aku berpura-pura tidur lebih dulu. Bagas di ruang kerja, laptopnya menyala. Dari celah pintu kamar, kulihat pantulan cahaya layar menari di wajahnya. Ia tampak serius, mengetik cepat. Sesekali ia bicara sendiri, seperti sedang melakukan panggilan video. Aku memutuskan keluar pelan-pelan, hanya memakai kaos dan selimut sebagai alasan kalau dia bertanya nanti. Aku mendekati ruang kerja itu diam-diam. Dari balik pintu, aku mendengar samar-samar suaranya. Data sudah dikirim jam 8. Semua footage aman. Jangan khawatir. Rumahnya bersih. Rumahnya? Aku menggigit bibir. Maksudnya, rumah kami? Lalu suara lain terdengar dari laptop. Pelan, tapi jelas. Bagus, Gas. Lanjutkan sampai sistem selesai diuji. Jangan biarkan dia curiga. Aku menutup mulutku dengan tangan. Lututku lemas. Mereka bicara tentang aku. Langkahku mundur perlahan, tapi lantai berdecit halus. Bagas menoleh cepat. Wi? Suaranya datar, tapi tajam. Aku berpura-pura menguap. Heh? Oh, maaf, aku mau ambil air. Bagas menatapku lama, lalu tersenyum kecil. Kamu haus jam segini? Aku mengangguk, berusaha tidak goyah. Iya. Tenggorokan kering. Ia menatapku 1 detik terlalu lama sebelum kembali menatap laptopnya. Aku cepat-cepat masuk kamar, menutup pintu, dan mengunci dari dalam. Begitu di dalam, aku jatuh terduduk. Tubuhku gemetar, air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku tidak gila. Aku tidak berhalusinasi. Suamiku benar-benar bekerja sama dengan seseorang. Dan mereka menjadikan aku bagian dari eksperimen gila ini. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku masih terjaga di tempat tidur, memandangi langit-langit. Ada bunyi halus dari arah dinding, seperti mesin pendingin tapi lebih lirih. Aku bangkit perlahan, menempelkan telingaku ke tembok. Suara itu berasal dari dalam. Nging. Klik. Klik. Suaranya terus berulang. Aku mengambil senter kecil dari laci, menyorot ke arah bawah meja rias. Di sana, tepat di antara kaki meja,
Ada lubang kecil di dinding, seukuran kancing. Kupanjangkan tangan, menekan pelan permukaannya, dan di situ aku menemukannya. Sebuah lensa kecil hitam, berkilat di bawah cahaya senter. Kamera, dadaku, seperti diremas. Aku memukul dinding, menahan jerit. Ya Tuhan, apa yang dia lakukan? Aku duduk di lantai, menatap kamera itu lama. Sekarang aku tahu satu hal pasti, rumah ini bukan lagi rumah. Semua dindingnya punya telinga, setiap sudutnya punya mata. Dan orang yang kucintai, mungkin bukan orang yang kukenal. Di luar, hujan turun lagi. Aku menarik selimut ke tubuhku, menatap lampu kamar yang berkelip samar. Dalam bisikanku sendiri, aku berkata pelan, Bagas, kalau kau bisa dengar ini, semoga kau tahu, aku akan cari tahu semuanya. Aku tidur malam itu. Setiap kali mataku terpejam, bayangan kamera kecil di dinding itu muncul lagi di kepala. Bayangan Bagas, dengan wajah tenang dan suara lembutnya, kini berubah menjadi sesuatu yang asing, dingin, menakutkan, dan penuh rahasia. Aku menatap jam di dinding. 03.17 pagi. Bagas masih terlelap di kamar sebelah, napasnya berat dan teratur. Aku tahu kalau aku ingin menemukan kebenaran, aku harus bergerak sekarang, sebelum dia bangun. Aku mengambil langkah hati-hati keluar dari kamar. Setiap ubin seakan menjerit di bawah kakiku. Laptop Bagas masih ada di meja kerja, terbuka sedikit. Layarnya sudah gelap, tapi lampu indikatornya menyala. Aku duduk perlahan. Tanganku bergetar saat menyentuh touchpad, mencoba menggerakkan kursor. Layar menyala, menampilkan halaman login dengan foto Bagas di pojok kanan atas. Aku tahu kata sandinya. 3 tahun lalu, kami sempat membuat password bersama untuk beberapa akun. Kombinasi tanggal ulang tahun dan angka kesukaan Bagas. Ku coba Dewi 417. Salah. Ku coba lagi BGS 124. Salah lagi. Aku mulai panik. Lalu aku teringat sesuatu. Bagas punya kebiasaan aneh menambahkan tanda E di akhir setiap password. Ku coba sekali lagi BGS 124 dan layar pun terbuka. Isi laptop itu seperti labirin. Folder-folder penuh nama aneh. Client X, Projectile 5, Record, R Backup, dan satu folder dengan nama paling mencolok. Home, ku klik folder itu. Ada puluhan file video dengan nama seperti Cam Living 07.mp4, Cam Bedroom 01.mp4, Cam Bathroom 02.mp4. Tanganku membeku. Aku tak sanggup membukanya, tapi rasa ingin tahu lebih kuat dari ketakutanku. Aku klik salah satu file. Layar menampilkan ruang tamu rumahku sendiri. Aku bisa melihat diriku di sana, duduk di sofa, memegang ponsel, berbicara di telepon. Aku ingat momen itu. Itu terjadi 2 minggu lalu. Saat aku menelepon ibu, aku menatap layar kosong beberapa detik. Napasku berat. Lalu kugeser video lain, kali ini dari kamar mandi. Aku langsung menutup laptop itu. Jantungku berdentum keras. Astagfirullah. Aku menunduk menutup mulutku dengan tangan. Air mata menetes deras. Bukan karena malu, tapi karena sadar aku hidup dalam rumah yang dipenuhi mata-mata. Kupandangi folder-folder lain. Ada satu yang menarik perhatianku. Transfer error. Ku klik. Di dalamnya ada tangkapan layar percakapan dan log pembayaran. Nama penerima, Raka H, dengan catatan transfer bulanan yang cukup besar. Di kolom catatan tertulis, data upload, lokasi D5, Dima. Itu alamat rumah kami. Jadi benar, rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, tapi proyek. Aku dan setiap gerak-gerikku jadi bahan percobaan untuk sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Klik. Aku menoleh cepat. Bayangan Bagas berdiri di ambang pintu, menatapku tanpa ekspresi. Jantungku hampir berhenti. Lagi ngapain, Wi? Suaranya datar, nyaris tanpa intonasi. Aku mencoba tenang. Enggak, aku cuma mau cari file foto kita. Mau aku cetak. Bagas berjalan mendekat perlahan. Setiap langkahnya terasa berat, seperti menghantam lantai keras di kepalaku. File foto? Tanyanya pelan. Jam segini? Aku tak menjawab. Laptop masih terbuka di depanku, folder transfer air terpampang jelas. Bagas berdiri di belakangku. Tangannya perlahan menutup laptop itu lalu memegang pundakku. Pegangannya ringan, tapi cukup untuk membuatku gemetar. Kamu nggak boleh buka file itu, Wi, katanya pelan. File apa? Suaraku bergetar. Yang kamu buka barusan. Itu rahasia kerjaanku. Kerjaan? Aku menatapnya, setengah marah, setengah takut.
Kerjaan apa, Mas? Pasang kamera di rumah sendiri? Rekam istrinya sendiri mandi? Bagas menarik napas panjang. Kamu nggak ngerti, Wi. Ini rumit. Bikin kamera di kamar mandi itu bukan rumit, Mas. Itu gila. Suaraku pecah, tapi aku tak peduli. Air mata sudah mengalir. Bagas tak membalas. Ia hanya menatapku lama, matanya dingin seperti batu. Lalu ia berkata, pelan tapi tegas, kamu seharusnya nggak tahu tentang ini. Aku mundur beberapa langkah. Apa maksudmu? Ini belum waktunya. Tapi sekarang kamu udah keburu tahu. Ia menatapku lebih dalam, dan dalam sekejap aku bisa melihat sesuatu yang baru. Bukan rasa bersalah, tapi semacam kekhawatiran. Dewi, katanya lagi. Aku lakuin ini karena aku disuruh. Aku cuma jalanin perintah. Perintah dari siapa? Bentakku. Ia terdiam. Lalu dengan suara hampir berbisik, Bos R nama itu membuat perutku bergejolak. Aku pernah melihatnya di pesan email yang dikirim ke laptop itu. Seseorang yang selalu disebut tapi tak pernah dijelaskan. Aku menatap Bagas, berusaha mencari sedikit kejujuran di matanya. Tolong mas, siapa dia? Apa yang kamu lakukan sebenarnya? Bagas menatapku lama, lalu memalingkan wajah. Aku nggak bisa bilang, tapi percaya aku, ini bukan cuma tentang kita. Apa maksudmu? Kalau aku ceritain, nyawa kamu bisa bahaya. Aku menggenggam tanganku sendiri erat-erat, menahan gemetar. Bahaya dari siapa? Ia tak menjawab. Sebaliknya, ia memegang tanganku dan berkata lirih. Mulai malam ini, jangan keluar rumah. Jangan hubungi siapapun. Jangan tanya apa-apa. Aku menatapnya tak percaya. Kamu pikir aku masih mau nurut sama kamu? Bagas menunduk lalu berbisik. Kalau kamu masih sayang sama aku, tolong, jangan buka laptop itu lagi. Malam itu berlalu dalam sunyi. Bagas tidur di kursi ruang tamu, aku mengurung diri di kamar. Aku memandangi kunci pintu berkali-kali, takut kalau ia tiba-tiba masuk. Di luar, hujan turun deras. Tapi di antara suara petir, aku mendengar sesuatu. Seperti bunyi klik kecil dari arah ventilasi. Aku menatap ke atas, dan di balik kisi udara, aku melihat titik merah kecil berkedip pelan kamera lain. Aku tak menjerit, tak menangis. Hanya menatap kosong sambil berbisik pelan pada diriku sendiri. Kalau aku nggak keluar dari rumah ini sekarang, mungkin aku nggak akan pernah bisa keluar lagi. Sudah 2 hari sejak malam itu. Aku belum berani keluar rumah. Bukan karena aku menurut kata Bagas, tapi karena aku tahu setiap langkahku mungkin sedang direkam. Aku sudah memutuskan, aku harus kabur. Aku tidak tahu kemana. Tapi satu hal pasti, aku tidak bisa terus tinggal di rumah yang penuh mata dan telinga ini. Pagi itu, Bagas berangkat lebih awal. Ia bilang ada urusan kantor di luar kota dan mungkin pulang larut malam. Aku mengangguk pelan, pura-pura biasa saja, padahal di kepalaku sudah berputar rencana yang kuatur semalaman. Begitu suara motornya menjauh, aku berlari ke kamar. Aku ambil tas kecil dan mulai mengisi barang yang benar-benar penting. KTP, ATM, sedikit uang tunai, charger, dan flash disk yang kemarin sempat aku salin dari laptop Bagas sebelum dia sempat menutupnya. Ya, malam itu sebelum ia muncul, aku sempat menyalin satu folder. project5.zip. Aku belum tahu isinya apa, tapi aku yakin itu kunci dari semua yang terjadi. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba berpikir cepat. Kalau semua ruangan ada kameranya, aku tak bisa bertindak terlalu mencolok. Aku harus membuat semuanya terlihat normal. Jadi, aku mulai menjalankan rutinitas biasa. Menyalakan TV, mencuci piring, menyapu, menjemur handuk. Tapi semua itu hanya kamuflase. Sambil melakukannya, aku memperhatikan letak setiap benda di rumah. Lampu dapur punya titik hitam di tengah. Bingkai foto di ruang tamu, kacanya sedikit lebih tebal dari biasanya. Sudah 2 hari sejak malam itu. Aku belum berani keluar rumah. Bukan karena aku menurut kata Bagas, tapi karena aku tahu setiap langkahku mungkin sedang direkam. Aku sudah memutuskan. Aku harus kabur. Aku tidak tahu kemana, tapi satu hal pasti, aku tidak bisa terus tinggal di rumah yang penuh mata dan telinga ini. Pagi itu Bagas berangkat lebih awal. Ia bilang ada urusan kantor di luar kota dan mungkin pulang larut malam. Aku mengangguk pelan,
pura-pura biasa saja, padahal di kepalaku sudah berputar rencana yang kuatur semalaman. Begitu suara motornya menjauh, aku berlari ke kamar. Aku ambil tas kecil dan mulai mengisi barang yang benar-benar penting. KTP, ATM, sedikit uang tunai, charger, dan flash disk yang kemarin sempat aku salin dari laptop Bagas sebelum dia sempat menutupnya. Ya, malam itu, sebelum ia muncul, aku sempat menyalin satu folder. Project 5.zip. Aku belum tahu isinya apa, tapi aku yakin itu kunci dari semua yang terjadi. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba berpikir cepat. Kalau semua ruangan ada kameranya, aku tak bisa bertindak terlalu mencolok. Aku harus membuat semuanya terlihat normal. Jadi, aku mulai menjalankan rutinitas biasa. Menyalakan TV, mencuci piring, menyapu, menjemur handuk, tapi semua itu hanya kamuflase. Sambil melakukannya, aku memperhatikan letak setiap benda di rumah. Lampu dapur punya titik hitam di tengah. Bingkai foto di ruang tamu, kacanya sedikit lebih tebal dari biasanya. Jam dinding terdengar klik halus setiap 15 detik. Mereka semua mengawasiku. Pukul 11 siang aku menelpon seseorang. Bukan siapa-siapa yang Bagas kenal. Mila, teman kuliahku dulu yang sekarang kerja di koperasi kecil dekat terminal. Wi, astaga, kamu kemana aja? Udah 2 tahun gak nongol? Katanya langsung, suaranya hangat, tapi aku bicara singkat. Mil, aku butuh bantuan. Tapi jangan telepon balik, jangan kirim pesan, dan jangan tanya kenapa. Bisa? Hening sejenak. Kamu kenapa, Wi? Nanti aku jelasin. Sekarang cuma tolong satu hal. Aku mau titip flash disk. Aku bakal kasih kamu nanti sore. Jangan buka isinya, simpen aja, oke? Dewi, kamu serius? Tolong. Ia akhirnya setuju, meski suaranya terdengar bingung. Aku menutup telepon cepat-cepat. Rencananya sederhana. Aku akan keluar rumah nanti sore dengan alasan belanja ke minimarket. Aku akan mampir ke koperasi tempat Mila kerja. Aku akan titip flash disk itu. Kalau sesuatu terjadi padaku, setidaknya ada orang lain yang tahu. Tapi tentu semua tidak semudah itu. Sekitar pukul 3 sore, aku mulai bersiap. Aku sengaja berdandan sedikit memakai jeans dan sweater lama. Aku ingin terlihat senormal mungkin. Aku menatap cermin 1 kali. Wajahku pucat, mata sembab. Tapi tak apa, aku harus kuat. Aku menatap langit-langit kamar 1 kali lagi. Tepat ke arah kamera kecil yang kutemukan di ventilasi. Dengan nada datar, aku berbisik. Aku cuma mau beli sabun, Mas, nggak lama. Lalu aku tersenyum ke arah kamera. Senyum yang dipaksakan, seolah sedang menantang seseorang yang aku tahu sedang menonton. Aku berjalan keluar rumah. Hujan gerimis mulai turun, membuat suasana jalanan sepi. Setiap langkah terasa seperti menembus tatapan tak terlihat. Aku menoleh beberapa kali ke belakang, memastikan tak ada yang mengikuti. Sampai di ujung jalan, aku naik ojek. Tapi sebelum ojek itu melaju, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku abaikan. Tapi ponselku bergetar lagi, kali ini dengan pesan masuk. Dari tanda plus 62 811 XXXXXX. Kamu kemana, Wih? Darahku langsung dingin. Aku menoleh kepat ke rumah, jaraknya sudah hampir 100 meter. Tapi entah kenapa, aku merasa Bagas tahu persis kemana aku pergi. Aku ketik balasan cepat. Beli sabun, kenapa? Balasan datang hanya beberapa detik kemudian. Jangan bohong, aku lihat kamu bawa tas. Aku langsung menyuruh abang ojek melaju lebih cepat. Bang, gas aja, jangan berhenti sampai depan koperasi indah di terminal. Abang itu menatapku lewat spion tapi tak banyak tanya. Sepanjang perjalanan aku menggenggam tas erat-erat. Aku sadar ponselku mungkin disadap juga. Jadi aku matikan. Tapi begitu kulakukan, aku menyadari satu hal.
Aku baru saja memutus satu jalur untuk minta tolong kalau terjadi apa-apa. Sekitar 15 menit kemudian kami sampai di depan koperasi. Aku masuk dengan cepat mencari Mila. Begitu melihat aku, ia langsung berdiri. "Dewi, ya Tuhan, kamu kenapa? Kamu gemeteran." Aku pegang tangannya, menyodorkan flash disk kecil warna hitam. "Tolong simpen ini. Jangan kasih siapapun lihat, jangan buka isinya." Mila menatapku bingung. "Ini apa, Wi?" "Kalau 3 hari lagi aku nggak hubungin kamu, kasih ini ke polisi. Bilang aja dari aku." "Wi, kamu ngomong apa sih? Jangan tanya apa-apa dulu, tolong percaya aku." Ia akhirnya setuju, meski wajahnya ketakutan. Aku tahu dia ingin bantu tapi juga takut dengan caraku bicara. Aku keluar dari koperasi dengan langkah cepat. Kupikir rencanaku berhasil. Tapi begitu sampai di trotoar, aku mendengar suara yang membuat darahku berhenti mengalir. "Dewi." Aku menoleh. Di seberang jalan, berdiri Bagas. Memakai jas hujan hitam dengan tatapan tajam. Jantungku nyaris meloncat keluar. Dia tidak seharusnya ada di sini. Dia bilang akan keluar kota. Aku melangkah mundur, tapi Bagas sudah menyeberang. Wajahnya datar, matanya menusuk. "Kamu tidak ngerti apa yang kamu lakuin, Dewi. Kamu bahaya kalau terus kayak gini." Aku mundur satu langkah lagi. "Bahaya dari siapa, Mas?" "Dari kamu." "Dari semuanya. Dari orang-orang yang kamu kirimi data itu." "Aku nggak ngirim apapun." "Kamu salah langkah, Wi. Sekarang mereka pasti sudah tahu kamu punya file itu." Aku benar-benar tak mengerti. "Siapa mereka itu, Mas?" Bagas hanya mengeleng. "Kamu harus ikut aku sekarang, atau kamu bakal nyesel." Aku menatapnya, mencoba membaca wajahnya. Apakah serius ingin melindungiku? Atau hanya ingin menyeretku kembali ke neraka yang ia ciptakan? Tapi sebelum aku bisa menjawab, sebuah mobil putih berhenti di ujung jalan. 2 pria keluar dari dalamnya. Berpakaian hitam, mengenakan topi. Salah satunya menunjuk ke arahku. "Itu dia!" Bagas langsung menarik tanganku. "Lari, Wi!" Aku sempat terpaku, tapi tatapan seriusnya membuat aku ikut berlari. Kita berlari melewati gang sempit di antara toko-toko kecil. Hujan makin deras. Langkah kami terpeleset di aspal basah. Aku tak tahu siapa yang mengejar. Aku hanya tahu, semua ini jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Dan di tengah hujan, sambil berlari di samping suamiku yang tak lagi bisa kupahami, aku cuma bisa berpikir satu hal. Apa aku baru saja kabur? Atau baru saja masuk ke dalam perangkap yang lebih dalam lagi? Aku tidak tahu bagaimana kami bisa berlari sejauh itu. Hujan mengguyur deras, membuat pandangan kabur. Nafasku memburu, kakiku licin menginjak jalanan becek, tapi aku tak berani berhenti. Bagas menggenggam tanganku kuat-kuat, menarikku melewati gang sempit di belakang pasar. Aku hanya mendengar derap langkah dan teriakan samar dari belakang. "Cepat! Jangan biarkan mereka kabur!" Siapapun mereka, suaranya cukup untuk membuat jantungku melompat. Kami akhirnya berhenti di sebuah lorong kecil, di belakang warung tua yang sudah tutup. Bagas menempelkan tuburnya ke dinding, matanya awas. Nafasnya berat, wajahnya basah bukan hanya karena hujan, tapi juga keringat. Aku ingin berteriak padanya, tapi suaraku tenggelam di antara derasnya air hujan. "Mas," aku terengah. "Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa mereka?" Bagas menatapku sekilas. Matanya tajam tapi lelah. "Gak bisa dijelasin sekarang. Mereka dari jaringan yang sama kayak Bos R. Tapi sekarang aku bukan bagian mereka lagi." Aku menatapnya tak percaya. "Apa maksudmu bukan bagian mereka lagi? Jadi kamu memang kerja buat mereka?" Bagas diam sejenak. "Dulu iya, tapi aku keluar. Mereka gak suka." Aku menggenggam lengannya. "Mas, kamu nyeret aku ke masalah ini tanpa aku tahu apa-apa, Mas. Mereka pasang kamera di rumah, ngerekam aku. Itu semua ulah kamu juga kan?" Bagas menunduk, air hujan menetes dari rambutnya ke wajahku. "Awalnya cuma proyek uji sistem keamanan. Aku disuruh pasang perangkat pengawasan buat klien tertentu. Tapi ternyata mereka nggak cuma ngawasin, Wi.
Mereka jual datanya. Aku terpaku. Jual data? Iya, rekaman, suara, kebiasaan, bahkan percakapan pribadi. Semua dikumpulkan lewat alat yang mereka sebar di rumah-rumah. Rumah kita cuma percobaan. Dan aku bodoh karena nurut. Aku menatapnya lama, antara benci dan iba. Dan sekarang mereka mau bunuh kita. Bagas mengangguk pelan. Kamu punya file Project 5 kan? Aku menegang. Dari mana kamu tahu? Mereka juga tahu. Dan selama file itu belum mereka dapat, mereka nggak akan berhenti. Aku merapatkan tas ke tubuhku. Mas, kalau mereka tahu aku punya file itu, kenapa kamu nggak kasih aja? Karena file itu bukti kejahatan mereka, Wi. Di dalamnya ada daftar nama pejabat, pengusaha, semua yang terlibat. Kalau itu bocor, mereka habis. Tapi kalau mereka yang dapat duluan, kita yang habis. Aku terdiam. Angin berhembus kencang, membuat terpal di atas warung berderak keras. Di kepala, semuanya berputar kacau. Rumahku, kamera, file rahasia, dan suamiku yang ternyata hidup di dunia yang tak kukenal. Aku ingin marah, tapi di balik tatapan Bagas, aku melihat ketakutan yang sama. Ia bukan cuma pelaku. Ia juga korban dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kami menunggu sampai suasana tenang sebelum keluar dari lorong itu. Bagas mengandengku menuju tempat yang ia sebut aman sementara. Sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, gelap dan kosong. Begitu masuk, aku langsung duduk di lantai. Tubuhku gemetar. Bagas menutup semua jendela dan menyalakan lilin kecil. Kita di sini dulu malam ini. Jangan nyalain HP, jangan buka internet. Aku menatapnya curiga. Berarti kamu udah siapin tempat ini? Iya, plan B. Aku tahu cepat atau lambat ini bakal terjadi. Aku menggeleng tak percaya. Mas, semua ini kamu rencanain dari kapan? Bukan rencana, Wi. Ini pelarian. Beberapa jam berlalu. Kami duduk diam, hanya mendengar suara hujan di luar. Aku ingin percaya, tapi terlalu banyak kebohongan yang menumpuk di antara kami. Akhirnya aku berbicara. Mas, aku capek. Aku cuma mau tahu satu hal. Dari awal, kamu nikahin aku karena cinta atau karena aku bagian dari proyek itu? Pertanyaan itu menggantung di udara. Bagas diam lama. Lilin kecil di meja bergetar karena hembusan angin. Awalnya karena tugas. Dadaku terasa sesak. Air mata langsung mengalir tanpa bisa kutahan. Tapi lama-lama, aku beneran sayang sama kamu, Wi. Itu yang bikin aku berhenti. Aku menatapnya dengan pandangan kosong, antara ingin percaya dan ingin menamparnya. Bagaimana aku bisa tahu mana yang jujur, kalau seluruh hidup kamu ternyata dimulai dari kebohongan? Mas, kamu sadar nggak? Kamu hancurin hidup aku. Aku tahu, dan aku mau benerin kalau kamu kasih aku kesempatan. Aku menggeleng. Terlambat. Tiba-tiba, suara mesin mobil berhenti di luar. Aku dan Bagas langsung menatap ke jendela. Cahaya senter menyorot ke dinding. Suara langkah kaki mendekat. Bagas berbisik cepat. Mereka nemuin kita. Aku tertengun. Gimana bisa? HP aku mati. Gak mungkin mereka lacak. Bukan HP. Flash disk itu. Ada pelacaknya. Aku langsung membuka tas, mengambil flash disk hitam itu. Mas, ini? Iya, buang sekarang. Aku melangkah ke pintu belakang, tapi suara tembakan terdengar lebih dulu. Dor. Kaca jendela pecah. Lilin padam. Aku menjerit dan merunduk. Bagas menarikku ke bawah meja. Nafas kami berburu. Wi, dengar aku baik-baik. Kalau aku bilang lari, kamu lari. Jangan lihat ke belakang. Mas, aku nggak mau ninggalin kamu. Kamu harus. Mereka nggak butuh aku. Mereka butuh file itu. Aku bisa tahan mereka. Suara langkah semakin mendekat, aku bisa mendengar seseorang menendang pintu depan. Brak! Bagas, keluar, serahkan filenya. Bagas mencengkeram tanganku. Aku sayang kamu, Wi. Maaf buat semuanya. Suaranya bergetar. Pertama kalinya aku mendengar ketakutan di suaranya. Lalu tanpa sempat aku balas, ia berdiri dan mendorongku ke arah pintu belakang. Sekarang, aku berlari keluar di tengah hujan.
tanpa payung, tanpa arah. Suara tembakan kembali terdengar di belakangku. Aku tidak tahu apakah pelurunya mengenai Bagas atau tidak. Aku hanya terus berlari, menembus malam gelap yang dipenuhi suara sirine dan hujan. Air mata bercampur air hujan di wajahku. Di tanganku, flash disk itu masih kugenggam erat. Satu hal yang ku tahu pasti, aku tidak bisa berhenti sekarang. Karena di dalam benda kecil ini, mungkin ada kebenaran tentang semua kebohongan yang telah menghancurkan hidupku. Aku tidak tahu bagaimana kami bisa berlari sejauh itu. Hujan mengguyur deras, membuat pandangan kabur. Nafasku memburu, kakiku licin menginjak jalanan becek, tapi aku tak berani berhenti. Bagas menggenggam tanganku kuat-kuat, menarikku melewati gang sempit di belakang pasar. Aku hanya mendengar derap langkah dan teriakan samar dari belakang. "Cepat! Jangan biarkan mereka kabur!" Siapapun mereka, suaranya cukup untuk membuat jantungku melompat. Kami akhirnya berhenti di sebuah lorong kecil, di belakang warung tua yang sudah tutup. Bagas menempelkan tuburnya ke dinding, matanya awas. Nafasnya berat, wajahnya basah bukan hanya karena hujan, tapi juga keringat. Aku ingin berteriak padanya, tapi suaraku tenggelam di antara derasnya air hujan. "Mas," aku terengah. "Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa mereka?" Bagas menatapku sekilas. Matanya tajam tapi lelah. "Gak bisa dijelasin sekarang. Mereka dari jaringan yang sama kayak Bos R. Tapi sekarang aku bukan bagian mereka lagi." Aku menatapnya tak percaya. "Apa maksudmu bukan bagian mereka lagi? Jadi kamu memang kerja buat mereka?" Bagas diam sejenak. "Dulu iya, tapi aku keluar. Mereka gak suka." Aku menggenggam lengannya. "Mas, kamu nyeret aku ke masalah ini tanpa aku tahu apa-apa, Mas. Mereka pasang kamera di rumah, ngerekam aku. Itu semua ulah kamu juga kan?" Bagas menunduk, air hujan menetes dari rambutnya ke wajahku. "Awalnya cuma proyek uji sistem keamanan. Aku disuruh pasang perangkat pengawasan buat klien tertentu. Tapi ternyata mereka nggak cuma ngawasin, Wi. Mereka jual datanya." Aku terpaku. "Jual data?" "Iya, rekaman, suara, kebiasaan, bahkan percakapan pribadi. Semua dikumpulkan lewat alat yang mereka sebar di rumah-rumah. Rumah kita cuma percobaan. Dan aku bodoh karena nurut." Aku menatapnya lama, antara benci dan iba. "Dan sekarang mereka mau bunuh kita." Bagas menganduk pelan. "Kamu punya file Project 5 kan?" Aku menegang. "Dari mana kamu tahu?" "Mereka juga tahu. Dan selama file itu belum mereka dapat, mereka nggak akan berhenti." Aku merapatkan tas ke tubuhku. "Mas, kalau mereka tahu aku punya file itu, kenapa kamu nggak kasih aja?" "Karena file itu bukti kejahatan mereka, Wi. Di dalamnya ada daftar nama pejabat, pengusaha, semua yang terlibat. Kalau itu bocor, mereka habis. Tapi kalau mereka yang dapat duluan, kita yang habis." Aku terdiam. Angin berhembus kencang, membuat terpal di atas warung berderak keras. Di kepala, semuanya berputar kacau. Rumahku, kamera, file rahasia, dan suamiku yang ternyata hidup di dunia yang tak kukenal. Aku ingin marah, tapi di balik tatapan Bagas, aku melihat ketakutan yang sama. Ia bukan cuma pelaku. Ia juga korban dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kami menunggu sampai suasana tenang sebelum keluar dari lorong itu. Bagas mengandengku menuju tempat yang ia sebut aman sementara. Sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, gelap dan kosong. Begitu masuk, aku langsung duduk di lantai. Tubuhku gemetar. Bagas menutup semua jendela dan menyalakan lilin kecil. "Kita di sini dulu malam ini. Jangan nyalain HP, jangan buka internet." Aku menatapnya curiga. "Berarti kamu udah siapin tempat ini?" "Iya, plan B. Aku tahu cepat atau lambat ini bakal terjadi." Aku menggeleng tak percaya. "Mas, semua ini kamu rencanain dari kapan?" "Bukan rencana, Wi. Ini pelarian." Beberapa jam berlalu. Kami duduk diam, hanya mendengar suara hujan di luar. Aku ingin percaya, tapi terlalu banyak kebohongan yang menumpuk di antara kami. Akhirnya aku berbicara. "Mas, aku capek.
Aku cuma mau tahu satu hal. Dari awal, kamu nikahin aku karena cinta atau karena aku bagian dari proyek itu? Pertanyaan itu menggantung di udara. Bagas diam lama. Lilin kecil di meja bergetar karena hembusan angin. Awalnya karena tugas. Dadaku terasa sesak. Air mata langsung mengalir tanpa bisa kutahan. Tapi lama-lama, aku beneran sayang sama kamu, Wi. Itu yang bikin aku berhenti. Aku menatapnya dengan pandangan kosong, antara ingin percaya dan ingin menamparnya. Bagaimana aku bisa tahu mana yang jujur kalau seluruh hidup kamu ternyata dimulai dari kebohongan? Mas, kamu sadar nggak? Kamu hancurin hidup aku. Aku tahu, dan aku mau benerin kalau kamu kasih aku kesempatan. Aku menggeleng. Terlambat. Tiba-tiba, suara mesin mobil berhenti di luar. Aku dan Bagas langsung menatap ke jendela. Cahaya senter menyorot ke dinding. Suara langkah kaki mendekat. Bagas berbisik cepat. Mereka nemuin kita. Aku tertengun. Gimana bisa? HP aku mati. Gak mungkin mereka lacak. Bukan HP. Flash disk itu. Ada pelacaknya. Aku langsung membuka tas, mengambil flash disk hitam itu. Mas, ini? Iya, buang sekarang. Aku melangkah ke pintu belakang, tapi suara tembakan terdengar lebih dulu. Dor. Kaca jendela pecah. Lilin padam. Aku menjerit dan merunduk. Bagas menarikku ke bawah meja. Nafas kami berburu. Wi, dengar aku baik-baik. Kalau aku bilang lari, kamu lari. Jangan lihat ke belakang. Mas, aku gak mau ninggalin kamu. Kamu harus. Mereka gak butuh aku. Mereka butuh file itu. Aku bisa tahan mereka. Suara langkah semakin mendekat. Aku bisa mendengar seseorang menendang pintu depan. Brak! Bagas, keluar. Serahkan filenya. Bagas mencengkeram tanganku. Aku sayang kamu, Wi. Maaf buat semuanya. Suaranya bergetar. Pertama kalinya aku mendengar ketakutan di suaranya. Lalu tanpa sempat aku balas, ia berdiri dan mendorongku ke arah pintu belakang. Sekarang. Aku berlari keluar di tengah hujan, tanpa payung, tanpa arah. Suara tembakan kembali terdengar di belakangku. Aku tidak tahu apakah pelurunya mengenai Bagas atau tidak. Aku hanya terus berlari, menembus malam gelap yang dipenuhi suara sirine dan hujan. Air mata bercampur air hujan di wajahku. Di tanganku, flash disk itu masih kugenggam erat. Satu hal yang ku tahu pasti, aku tidak bisa berhenti sekarang. Karena di dalam benda kecil ini, mungkin ada kebenaran tentang semua kebohongan yang telah menghancurkan hidupku. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa keluar dari area gudang itu. Mungkin karena ledakannya mendorongku begitu keras hingga tubuhku terpental jauh. Yang ku tahu, ketika aku sadar, aku sudah berada di tepi sungai kecil di belakang kawasan industri, dengan tubuh penuh luka bakar ringan dan pakaian hangus sebagian. Langit masih kelabu, aroma asap dan besi terbakar masih menempel di udara. Aku batuk keras, menahan sakit di dada, mencoba duduk dengan susah payah. Semua yang kulihat hanyalah reruntuhan di kejauhan. Api yang menelan bangunan tempat suamiku mengorbankan nyawanya. Bagas. Namanya keluar dari bibirku tanpa suara. Air mataku tumpah tanpa bisa kutahan. Aku memukul tanah, menjerit sekuatnya hingga tenggorokanku perih. Tidak ada yang datang. Tidak ada yang menolong. Hanya aku. Sendirian. Lagi. Beberapa jam kemudian, aku menemukan jalan ke pos keamanan terdekat. Dari sana, aku dibawa ke rumah sakit kecil di pinggiran kota. Dokter bilang aku selamat dari ledakan besar yang sudah memakan belasan korban. Tapi mereka tidak tahu siapa aku. Dan aku tidak memberitahu siapapun. Aku cuma bilang namaku Rina. Aku sudah belajar. Kejujuran bisa membunuhmu jika salah orang yang mendengar. 3 hari berlalu, tubuhku mulai pulih, tapi hatiku tidak. Setiap malam aku terbangun karena mimpi buruk. Bagas berdiri di tengah api, menatapku, lalu menghilang. Aku ingin menyerah,
Tapi setiap kali aku melihat flash disk yang masih kusimpan, aku tahu aku tidak boleh. Separuh datanya rusak, tapi Ardi sempat mengajari cara memulihkan file terenkripsi. Dan aku harus melanjutkannya sendiri sekarang. Dengan bantuan laptop pinjaman dari suster jaga, aku mulai membuka file-file yang tersisa. Sebagian video memang rusak, tapi ada satu folder yang masih bisa dibuka. File Archive R. Di dalamnya ada ratusan dokumen transaksi, nama-nama pejabat, nomor rekening luar negeri, dan foto-foto rahasia pertemuan gelap. Semua mengarah ke satu nama yang selalu muncul di bagian tanda tangan digital, R.A. Rahman. Ayahku masih hidup, dan menurut data terakhir, ia sudah memindahkan semua asetnya ke luar negeri 2 hari setelah ledakan. Berarti ia lolos. Aku menggenggam kepala, ingin berteriak. Bagas mati, Ardi mati, dan yang paling berdosa malah masih hidup dengan wajah tenang. Tidak, bisikku. Kali ini aku nggak akan diam. Aku memutuskan meninggalkan rumah sakit malam itu. Menyamar dengan jaket besar dan masker, aku naik bus malam menuju Jakarta. Tujuanku satu, menghubungi jurnalis independen yang dulu pernah menulis tentang kebocoran data besar-besaran. Seorang perempuan bernama Laras Adinata. Dari artikel yang pernah kubaca, Laras dikenal berani mengungkap skandal politik, walau banyak diancam. Kalau ada orang yang bisa menolongku menyebarkan bukti ini, itu dia. Aku berhasil menemuinya 3 hari kemudian di sebuah kedai kopi kecil di Tebet. Laras mengenakan sweater abu dan topi hitam. Tatapannya tajam, tapi lembut. "Jadi kamu Dewi," katanya pelan setelah aku memperlihatkan flash disk itu. Aku udah dengar desas-desus tentang Proyek 5. Banyak yang mikir itu hoax, tapi kamu punya bukti nyata. Aku mengangguk. Suamiku yang dulu kerja di dalamnya, dia mati buat ngancurin sistem itu. Dan kamu mau aku bantu publish datanya? Ya, tapi kita harus hati-hati. Mereka punya orang di mana-mana. Laras tersenyum kecil. Kamu nggak usah khawatir. Aku udah biasa dikejar orang kuat. Aku menghela napas lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak sendirian. Kami bekerja diam-diam selama 2 hari penuh di apartemen kecilnya. File demi file kami buka, analisis dan salin ke server terpisah yang aman. Laras terkadang berhenti, menatapku lama. Kamu yakin siap kalau semua ini keluar? Nama ayahmu bakal jadi sorotan besar. Bisa-bisa kamu juga dianggap terlibat. Aku menatapnya dengan tatapan yang tajam juga. Aku siap. Aku udah kehilangan segalanya. Sekarang tinggal satu hal, kebenaran. Malam ketiga, berita itu akhirnya naik ke permukaan. Headline di berbagai situs berita mulai menyebar. Bocor, skandal jaringan pengawasan rahasia diduga melibatkan mantan pejabat tinggi R.A. Rahman. File Proyek 5 ungkap ratusan rekaman ilegal rumah tangga Indonesia. Media sosial meledak. Semua orang bicara tentang Proyek 5. Aku membaca komentar-komentar dengan mata berkaca-kaca, antara lega dan takut. Tapi di saat yang sama, Laras menerima satu pesan anonim di emailnya. Kalian pikir aku sudah mati? Permainan baru saja dimulai. R. Aku menatap layar itu lama. Perutku seperti ditusuk dari dalam. Dia tahu, bisikku. Laras menatapku serius. Berarti dia masih di Indonesia. Aku mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa api dalam dadaku tidak lagi membakar karena takut, tapi karena tekad. Kalau begitu, kataku pelan, kali ini aku yang akan berburu. Sudah 2 minggu sejak berita Proyek 5 meledak di seluruh media. Negara gempar. Beberapa pejabat tinggi ditangkap, server gelap disita, dan nama Rahman menjadi buruan internasional. Tapi keberadaannya masih misterius.
Aku terus berpindah tempat bersama Laras. Kami bersembunyi dari wartawan, juga dari orang-orang yang masih loyal pada ayahku. Tapi di dalam hati, aku tahu, cepat atau lambat, aku harus menemuinya sendiri. Malam itu, Laras mendapat pesan dari sumber anonim. Sebuah lokasi, Pelabuhan Tua, Gudang 2A. Pesannya singkat. Datang sendiri, bawa flash disk. Aku akan menunggu. R. Aku tahu itu jebakan. Tapi aku juga tahu, ini kesempatan terakhirku untuk mengakhiri semuanya. Laras menatapku cemas. Kalau kamu pergi, aku nggak bisa jamin kamu balik hidup-hidup. Aku tersenyum kecil menatap flash disk hitam di tanganku yang kini retak di ujungnya. Aku nggak datang buat hidup Laras. Aku datang buat menutup cerita ini. Pelabuhan itu sepi dan berangin. Langit malam kelabu, hanya cahaya lampu mersuara yang menembus kabut tipis. Suara ombak menghantam kapal tua di kejauhan, membawa aroma asin yang menusuk hidung. Aku berjalan perlahan ke dalam gudang. Langkahku menggema di antara tumpukan kontainer berkarat. Dan di sana, di tengah ruangan yang suram, berdirilah sosok itu, Rahman. Rambutnya mulai memutih, wajahnya pucat, tapi tatapan matanya masih tajam seperti dulu. Ia tersenyum tipis saat melihatku. Akhirnya kita bertemu lagi, Dewi. Aku menggenggam flash disk erat-erat. Aku udah sebar semua datanya, Pak. Semua orang tahu siapa Bapak sebenarnya. Ia tertawa pelan dingin. Kau pikir aku gak siap dengan itu? Dunia ini gampang dilupakan, Nak. Beri mereka sensasi baru, mereka lupa skandal lama. Aku menatapnya dalam-dalam. Aku gak datang buat debat. Aku datang buat menuntut kebenaran. Rahman berjalan mendekat. Langkahnya tenang. Tentang apa? Aku menatapnya tajam. Tentang Bagas. Dia mati di gudang itu. Tapi aku tahu, bukan cuma karena ledakan. Ia terdiam sebentar lalu menghela napas panjang. Bagas lelaki bodoh. Aku kasih dia dunia, tapi dia pilih mati buat cinta. Aku cuma membantu mempercepat. Kata-kata itu membuat darahku mendidih. Bapak bunuh dia? Rahman tidak menjawab. Ia hanya tersenyum samar dan itu cukup jadi pengakuan. Aku gemetar. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Dia cuma mau lindungi aku, Pak. Satu-satunya orang yang masih berusaha menebus semua dosa yang Bapak ciptakan. Rahman menatapku marah sekaligus sedih. Kau mirip ibumu, sama keras kepala. Tapi dia juga gak pernah paham semua yang kulakukan demi kalian. Aku menatapnya, marah sekaligus sedih. Bapak gak lindungi siapapun. Bapak cuma lindungi ego sendiri. Tanpa aku, kamu gak akan hidup seaman sekarang. Amankah hidup di rumah yang disadap, Pak? Amankah jadi istri dari orang yang Bapak jadikan boneka? Suara kami bergema, bercampur dengan suara ombak. Untuk pertama kalinya, aku melihat Rahman gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kesepian. Aku cuma gak mau kehilangan kalian, katanya pelan. Aku menunduk, menahan tangis. Tapi Bapak sudah kehilangan kami sejak lama. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari luar. Beberapa pria berpakaian hitam masuk ke dalam gudang, bersenjata. Salah satunya berteriak mengingatkan. Pak, polisi udah di jalan. Kita harus pergi sekarang. Rahman menatapku.
Kau ikut aku, Dewi. Kita mulai dari awal lagi. Dunia baru, identitas baru. Aku menggeleng. Dunia Bapak sudah berakhir. Ia berjalan mendekat, mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur dan mengeluarkan flash disk cadangan dari saku jaketku. Yang di media cuma salinan sebagian. Ini yang asli. Semua rekening, kontak internasional, data transaksi. Kalau aku kasih ke polisi, Bapak nggak akan bisa kabur. Rahman menatapku tajam. Kau nggak akan berani. Aku tersenyum kecil, tapi suaraku bergetar. Aku anakmu, Pak. Aku belajar berani dari orang yang salah. Sebelum ia sempat bereaksi, suara sirene polisi mulai terdengar dari luar. Lampu merah biru menembus celah pintu gudang. Rahman menoleh cepat ke arah anak buahnya. Buang flash disk itu! Salah satu pria mencoba merebutnya dariku, tapi aku sudah melemparkannya ke udara. Langsung jatuh ke arah lampu minyak di dekat kontainer. Dalam sekejap, api menyambar. Ledakan kecil terjadi. Gudang bertaburan api. Panasnya menyengat kulit. Asap mengepul tebal. Rahman berusaha mendekat. Tapi aku berlari ke arah pintu keluar. Berteriak, "Semua sudah selesai, Pak!" Suara Rahman menggema di belakangku. "Dewi, aku tetap ayahmu." Aku berhenti sesaat, menatap ke belakang. Api sudah melahap sebagian besar ruangan. Wajahnya terlihat samar di antara cahaya orange yang menari. Aku berteriak lagi. "Dan aku tetap anak Bapak," kataku lirih, tapi anak yang akhirnya belajar melepaskan. Aku berbalik dan berlari keluar sebelum gudang itu meledak untuk kedua kalinya. 3 bulan kemudian, Jakarta mulai tenang lagi. Berita tentang proyek 5 perlahan tenggelam di antara isu-isu baru. Tapi nama Rahman masih berada di daftar buronan Interpol, tanpa kepastian apakah ia masih hidup. Aku kini tinggal di rumah kecil di Bogor. Bersama Laras, kami membuka lembaga kecil untuk membantu korban penyadapan digital dan kekerasan cyber. Ironisnya, dari trauma lahir kekuatan. Setiap pagi, aku menatap taman kecil di depan rumah, tempat bunga mawar merah tumbuh. Di sanalah aku menanam sesuatu yang tak bisa kulupakan. Kalung kecil milik Bagas, satu-satunya yang tersisa darinya setelah ledakan. Kadang-kadang aku bicara sendiri di sana. "Mas, kamu benar. Dunia ini memang kejam. Tapi aku masih di sini. Masih hidup. Dan aku udah nggak takut lagi." Angin meniup lembut, dan entah kenapa, setiap kali itu terjadi, aku merasa seperti ada seseorang yang sedang mendengarkan dari kejauhan. Suatu malam, aku menerima surat tanpa pengirim. Hanya satu kalimat di dalamnya. Kebenaran tidak pernah mati. B. Aku menatap surat itu lama. Senyum kecil muncul di wajahku. Entah Bagas benar-benar mati atau tidak, aku tidak tahu. Tapi satu hal pasti. Cinta yang jujur tidak bisa dihancurkan oleh kebohongan. Aku menatap langit yang gelap tanpa bintang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tenang. Selamat tinggal masa lalu. Terima kasih, Bagas. Aku akan hidup dengan benar kali ini.